Sesi seminar parenting hari ini akan dibagi dua sesi. Yang pertama pemaparan materi dari Pak Powo dan Bu Isra, dan nanti setelah itu akan ada sesi tanya jawab. Kita bagi dua sesi. Sesi pertama 3 penanya. Kalau nanti ada waktu yang luang, insya Allah akan dilanjutkan sesi kedua dengan penanya yang selanjutnya, 3 penanya lagi. Untuk itu tanpa berlama-lama, kita langsung saja dengarkan materi pada hari ini yang disampaikan oleh Pak Powo dan Bu Isra. Ayo persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya dan istri saya mohon izin berdiri, boleh? Boleh ya? Mohon izin ya, Pak. Ini mudah-mudahan kita semua di sini sehat, Bapak Ibu. Sehat? Ini mukanya kenapa pada tegang-tegang banget ya? Supaya nggak tegang, saya kasih pantun, boleh? Jangan tegang-tegang, Pak. Kita relax saja, insya Allah. Ayam rica-rica beriris tomat. Mana cakepnya? Ayam rica-rica beriris tomat. Cakep. Dimakan malam semakin nikmat. Jika mengaku umat Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah semangat? Alhamdulillah, karena stok pantunnya cuma 1. Kalau sudah semangat, alhamdulillah. Ya, kita harus bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita bersyukur kepada Allah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Aziz bahwa setelah menanti di tahun yang ketiga ini kita berkesempatan untuk hadir secara offline. Dan bagi kami sebagai orang yang biasa memberikan seminar dan training, kebahagiaan sendiri ya saya untuk kita hadir secara offline. Alhamdulillah. Karena kita melihat secara langsung utuh manusia-manusianya. Kalau melalui online itu melalui Zoom cuma ada layar saja. Apalagi kalau sudah layarnya off cam, kita mati gaya, gitu ya. Jadi kita bersyukur sekali Bapak Ibu dan apresiasi sebesar-besarnya buat kita, buat kita semuanya yang hadir di sini. Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada suri tauladan kita, termasuk suri tauladan terbaik dalam mengasuh anak, mendidik anak. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya manggil istri saya, bukannya apa ini namanya pencitraan ya, tapi memang seperti itu adanya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau yang udah nikah semua kan ya. Dan saya sudah halal memanggil apapun istri saya, insya Allah. Saya manggilnya saya manggilnya Mas. Ini tadi sudah dibacakan oleh moderator bahwa kita insya Allah akan ada di sini sampai jam berapa Pak Bu? Sampai maghrib? Nah, insya Allah. Sudah tahu sebelumnya belum? Apa sih tujuan ada di sini Bapak Ibu? Mau ngapain kita? Mau ngomongin tentang anak Bapak Ibu ya? Siap? Mau anak Bapak Ibu, insya Allah kita bisa untuk menemani, untuk sukses mendampingi ketika anak Bapak Ibu ada di usia pubertas. Sudah siap belum anak-anak nanti masuk usia pubertas? Hah? Coba siapa yang sudah siap? Angkat tangan. 1, 2. Ayo bapak-bapak, siapa yang sudah siap mendampingi anaknya memasuki usia pubertas? Ayo. Banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, yang kurang lebih 15 ya. Siapa yang belum siap mendampingi anaknya di usia pubertas? Cung.
Jadi nggak di mana-mana ya saya. Siapa yang siap? Coba enggak. Siapa yang nggak siap? Enggak juga. Siapa yang abstain? Itu memang orang Indonesia yang tipikalnya begini. Jadi insya Allah justru kita ini nanti sama-sama belajar ya. Sampai kapanpun orang tua menjadi orang tua belajar Selalu belajar. kapanpun. Jadi memang kalau boleh dibilang benar-benar siap juga belum begitu ya, tapi kita tetap harus menyiapkan diri kita. Begitu Bapak Ibu ya. Perkenalkan, nama saya tadi sudah disebut-sebut. Dari nama saya sudah tahu saya orang mana Bapak Ibu? Orang Jawa. Saya ngerti bahasa Jawa tapi nggak bisa ngomong Jawa, jadi Jawa pasif ya. Orang tua saya, ayah almarhum, orang tua Bumen, ibu saya, orang tua Putu. Tadi sudah disampaikan, mohon maaf ada hal sedikit, saya bukan dari S2 Universitas Indonesia. Yang S2 Universitas Indonesia istri saya. Saya dari Universitas Tarumanegara. Dan mohon doa Bapak Ibu, orang-orang soleh yang ada di sini yang insya Allah kita yakin karena mereka peduli dengan anak-anaknya ya saya. Jadi insya Allah adalah Bapak Ibu yang soleh dan soleha. Mohon doanya kirimkan doa buat saya supaya saya bisa untuk mendapatkan pelajaran dalam studi saya mengambil PhD dalam psikologi di University Utara Malaysia. Dan itu memang bukan salah nulis ya, memang orang Malaysia itu maunya beda sendiri. University ditulisnya university sih tapi pakai I begitu ya, bukan pakai Y. Kemudian istri saya ini adalah Bu Israeli. Dari mana? Dari UI ya, S2. Pengennya S3 bareng-bareng tapi duitnya masih ngumpulin satu dulu gitu ya. Dan memang kita juga gantian ya untuk anak insyaallah. Yang pasti kami berdua di sini sama-sama kita nanti sambil belajar. Profesi saya psikolog Bapak Ibu. Dan mohon izin menjelaskan bahwa profesi psikolog itu di Indonesia hanya ada satu lembaga wadah yang boleh memberikan gelar profesi psikolog. Itu adalah HIPSI, Himpunan Psikologi Indonesia. Dan kami dalam profesi psikolog ini di bawah sumpah, di bawah etik, salah satunya adalah untuk selalu memperpanjang surat izin praktik psikologi. Jadi kami kalau mau praktek itu harus punya surat izin praktik psikologi dan itu harus diperpanjang Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu punya hak ketika satu waktu Bapak Ibu misalkan mau psikotes anaknya menghadap psikolog untuk bertanya, mohon maaf Pak Psikolog punya surat izin prakteknya, gitu ya. Itu boleh, adalah hak Bapak Ibu sebagai klien. Karena ketika ada surat izin yang dia tidak diperbaharui, khawatirnya dia tidak mengupdate dan mengupgrade kompetensi ke psikologan. Lanjut saya, lanjut ya. Ini lembaga kami, kemudian ini buku kami, ada 3 buku yang sudah kami tulis. The Great Game di Babila Ayat Hebat, kemudian ada buku Game Over, ini terkait dengan fenomena anak-anak yang kecanduan game. Ada anaknya di sini yang kalau nggak boleh main game, kemudian jadi uring-uringan. Insya Allah nggak ada yang di luar sana banyak benar. Di sini sama aja. Oh, insya Allah nggak. Kemudian ada psikologi konseling, panduan praktis konseling untuk semua. Kalau Bapak Ibu merasa membutuhkan buku ini, silakan nanti mampir, ada stand tim saya yang nggak gratis ya. Saya ini nggak gratis. Tapi insya dijual murah ketika seminar dan training. Nah ini, luruskan niat kita Bapak Ibu. Insya Allah niatkan kita untuk sama-sama kolaborasi ini supaya dapat pahala. Kemudian mulai dengan doa. Tadi sudah doa. Tidak ada salahnya kita sama-sama baca bismillah tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mode off atau silent HP kita. Ini yang hadir di situ orang-orang penting. Mungkin tidak bisa di off tapi minimal silent. Boleh Bu, Pak, supaya nanti kalau misalkan dia menerima telepon silakan dia nanti. Kemudian serius tapi santai-santai tapi serius supaya tadi wajahnya jangan tegang-tegang ya. Oke. Sukses mendampingi anak di masa pubertas. Jadi bagaimana tadi kita remaja-remaja kita nanti anak Bapak Ibu bisa menjadi remaja yang hebat adalah remaja yang sukses didampingi di masa pubertas. Nah ini apa nih saya? Ada gambar. Ya mungkin kita bisa menanyakan kepada para bapak dan juga para ibunda untuk
memberikan jawaban berapa? Ada sebelumnya gini. Bagian dari gambar enggak? Kalau ada yang lihat gambar boleh dicek matanya. Diperiksa mata ya. Ada gambar apa Bapak Ibu? Gambar apa? Pohon, gorila, singa. Ada nggak melihat gambar pohon? Melihat gambar pohon ini melihat ya? Oke, ada yang melihat gambar pohon cuy? Oke, lihat semua ada gambar pohon. Oke, kemudian ada gambar apa lagi Bapak Ibu? Gorila. Siapa yang melihat gambar gorila? Banyak. Yang nggak lihat gambar gorila? Nggak lihat? Yang absen? Absen. Kemudian ada gambar apa lagi? Singa betina ya. Singa betina. Siapa yang lihat gambar singa betinanya? Alhamdulillah. Siapa yang nggak lihat? Bapak lihat. Nggak apa-apa. Udah. Ada 3 gambar itu aja. Apa Bu? Ikan. Ikan apa Bu? Kalau kelihatannya dari lihatnya kayak ikan apa? Lumba-lumba. Jadi gini Bapak Ibu, ini kalau buat kami para psikolog having fun saja, tapi ada yang kemudian mengaitkan dengan kalau yang lihat gambar pohonnya aja nih orangnya nih kepribadiannya begini. Kalau lihat singa itu kepribadiannya liar nih, begitu kan ya? Padahal Bapak Ibu mohon izin, kepribadian manusia itu kompleks luar biasa. Tidak bisa disederhanakan hanya sekedar melihat. Tapi kenapa kita melakukan permainan sederhana ini? Ini dalam konteks psikologi adalah kaitannya dengan bagaimana kita memandang sesuatu, melihat sesuatu, persepsi. Pernah dengar persepsi? Pernah ya? Persepsi. Ada yang pernah dengar? Saya sudah menyebut 2 kali soalnya. Persepsi 3 kali. Nah, persepsi orang itu bisa disamakan nggak Bapak Ibu? Bisa nggak? Tadi mohon maaf, kalau ada yang nggak melihat gambar gorila, salah nggak dia? Salah nggak? Ikan. Kalau nggak melihat gambar singa, salah nggak? Enggak, karena memang persepsinya seperti itu. Ya mohon izin Bapak, nggak salah Pak kalau nggak melihat gambar singa, nggak melihat gambar gorila, nggak apa-apa. Tapi misalkan saya sudah tunjukin, saya mau tunjukin ya. Ada gambar pohon, lihat semua gambar pohon. Ada gambar gorila, ya. Ada gambar singa, ada gambar ikan. Kalau saya sudah tunjukin seperti itu, tapi misalkan masih ada yang ngeyel, kok saya cuma melihat gambar pohon. Kalau yang kayak itu kira-kira tepat atau tidak tepat? Kurang tepat ya, karena kita sudah tunjukin. Nah maksudnya adalah Bapak Ibu mungkin punya latar belakang yang berbeda-beda, pasti. Termasuk latar belakang dengan saya, apalagi kalau dikaitkan dengan kompetensi, nggak semuanya juga orang kompeten dalam konteks psikologi. Tapi ilmu psikologi sebenarnya adalah ilmu kehidupan. Nah, kaitan dengan pemahaman pubertas, parenting akhirnya berbeda. Tapi nanti ketika saya sudah tunjukin, apalagi kaidah-kaidah yang kami gunakan ilmiah, mau ngikutin nggak kira-kira? Insya Allah, kalau memang itu sesuai dengan kita. Sepakat? Sepakat. Baik. Lanjut ya. Oh iya, nih ada kita mohon kerjasamanya. Silakan Bapak Ibu bawa HP ya. Klik dan ada kuotanya ya. Bawa HP bawa kuotanya. Silakan join slido.com. Di situ di browser Bapak Ibu yang pakai Chrome, yang pakai apa itu di slido.com, kemudian masukkan ada kode 2336 304. 236 2336 304. Berarti 304. Ayo kita tunggu. Join ya Bapak Ibu. Kemudian ada pertanyaan. Sudah 3 orang. Menurut Anda, apakah anak Anda merasa sudah balik? Jadi menurut Bapak Ibu, apakah anak Bapak Ibu itu merasa dirinya sudah balik
join? Kalau nyampe di QR code bisa juga sih. Kalau apa di scan gitu ya. Kalau nyampe HP-nya. Sudah berapa orang yang join sekarang? 29. Sudah 29. Ayo Bapak Ibu. Waktunya terbatas. Nanti kalau satu 1 menit aja ya. Pertanyaannya nanti ada 3 pertanyaan kalau sudah join. Ini pertanyaan yang pertama. Jadi menurut Bapak Ibu, apakah anak dari Bapak Ibu yang sekarang ada di level 4 ini merasa dirinya sudah balik? Menurut mereka yang sudah ada atau belum? Perasaan mereka ya. Ibu-ibu, bapak-bapak melihatnya mereka itu sudah merasa balik belum sih dari diri mereka sendiri? Sudah berapa? 64. Kita tunggu sampai 100 coba ya. Kita tunggu sampai 100. Ayo Bapak Ibu join. Ini nggak ada benar salah dan namanya nggak ada kok. Jadi nggak ada rekor nama ya. Jadi kalau masuk nggak ada nama. Jadi rahasia antara kita semua. Sudah 76. Nah, ayo 78 silakan belum join. Silakan. 20 orang lagi. Sudah 80, Masya Allah. 20 orang lagi. Yang belum siapa? 1.300 jadi kayak orang jualan. Silakan Bapak Ibu. Oke. Sudah berapa? Sudah 80. Sudah 84. Ayo 16 orang lagi. 16 orang lagi. Kalau Bapak Ibunya boleh ikut, Bapaknya boleh ikut. Kita mencoba mengenali anak-anak kita. Sudah 85. Oke. Cukup? Baik ya. Ini pertanyaan yang pertama. Kita masuk pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu. Oh, ini jawabannya. Jadi yang merasa belum itu ada 90%, yang merasa sudah ada 10%. Kalau tadi ada 85, berarti ada sekitar 8 orang. 87 kok. Oh, 87 ya. Ada 87 orang, ada 88 sampai 9 orang yang merasa anaknya itu sudah puber. Lanjut pertanyaan kedua. Jalan sendiri. Maaf. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Seberapa yakinkah Anda bahwa anak Anda tidak terpapar pornografi? Ya, silakan join kembali pertanyaan. Silakan join kembali Selain.com. Yang 49 orang. Seberapa yakinkah anak Anda bahwa anak Anda tidak terpapar pornografi? Sekali lagi nggak ada benar salah di sini. Namanya juga tidak Namanya nggak ada tercampur. Kurang yakin 48% saat ini sudah 75 orang yang mengisi 77. 80 ya. Oke, tadi 87 orang ya. Sudah 87 ya. Sudah 84, 85. Oke, dua lagi. Oke. Oke, kurang yakin 52%, yakin 30%. Jadi yang yakin anaknya tidak terpapar pornografi sekitar 29 sampai 30%. Pertanyaan ketiga. Hormon yang dimiliki laki-laki adalah hormon testosteron, estrogen, atau kedua-duanya, atau bukan kedua-duanya. Ini untuk mencoba kita memahami 31 pemahaman kita. yang baik. Silakan Bapak Ibu. Sudah cepat. Sudah berapa? Speakernya sudah cepat. Sudah 30. Oh, sudah 65, 67. Oke. Nah, ini nanti termasuk pengetahuan yang akan kita coba belajar bersama-sama. Kita pengen cek dulu seberapa pengetahuan kita terkait dengan pubertas di anak-anak kita. 83. Oke. Dikit lagi 84, 86. Oke ya. Sudah. Oke. Apa tadi jawabannya? Satu sendiri. Ntar kita lihat jawabannya dulu ya Bapak Ibu. Testosteron 79, kedua-duanya 21%. Nah, ini nanti siapa yang benar atau benar nggak jawaban kita? Oke, kita lanjut dulu. Silakan sambil dilihat dulu Bapak Ibu.
Suaranya belum keluar ya. Aduh ya, saya keluarkan dulu soalnya. Masuknya ke LCD-nya kayaknya. Warga Nganjuk Jawa Timur diwakilkan dengan kabar pemerkosaan yang menimpa gadis kecil berusia 7 tahun. Medisnya, pelaku merupakan anak laki-laki yang masih berusia 11 tahun. Peristiwa terjadi saat korban main dengan pelaku serta seorang anak laki-laki lain yang baru dikenalnya di lapangan juga tempat korban. Pelaku kemudian meminta teman laki-lakinya mengambil air. Saat itulah pelaku menendang kepala korban hingga membuat korban pingsan. Pelaku lalu melakukan pelecehan seksual hingga akhirnya korban tersadar dan langsung pulang ke rumah. Musibah yang baru menimpa dirinya itu kemudian diceritakan korban pada orang tuanya. Pelaku kemudian dilaporkan ke polisi dan segera dijemput untuk menjalani pemeriksaan. Pada polisi, pelaku mengaku nekat melakukan pemerkosaan dan terpengaruh video porno yang sering dilihatnya di media sosial. Inilah kita perlunya pengawasan kepada orang. Oke, Bapak Ibu sudah pernah nonton? Sudah? Siapa yang sudah pernah nonton? Belum? Barusan apa ya Bapak Ibu? Ya, jadi Bapak Ibu yang mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tentu saja kita prihatin ya. Bayangkan sebuah perilaku pemerkosaan, pelecehan seksual dilakukan oleh seorang anak kelas berapa tadi? Anak SD yang dilakukan kepada temannya yang berusia 7 tahun. Dan itu terjadi tidak jauh dari kita di Jawa Timur. Ini adalah realita anak-anak yang kita sebut dengan anak zaman now ya saat ini ya. Insya Allah kita coba untuk lebih memahamkan diri kita lagi terkait dengan anak-anak kita. Semoga insya Allah anak-anak kita terjauh dari perilaku-perilaku yang demikian itu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah merupakan lanjutan kedua dari program bagaimana kita melakukan assessment terhadap anak-anak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah mendapatkan informasi undangan terkait dengan yang namanya observasi dan wawancara yang diberikan kepada anak-anak Bapak Ibu, dapat ya? Kita dari tim integritas melakukan observasi dan wawancara kepada 149 siswa-siswi level 4 dari Aulia ini. Anak-anak Bapak Ibu insya Allah adalah termasuk yang kami wawancara. Dan ini adalah gambaran umumnya. Kami memotret yang pertama adalah kesadaran pubertas. Jadi ternyata anak-anak Bapak Ibu itu merasa dirinya sudah pubertas itu ada 16%. Kalau datanya kita compare sama tadi data Bapak Ibu hanya sekitar 10%, berarti ada perbedaan persepsi antara Bapak Ibu sebagai orang tua dengan persepsi anak terkait dengan memahamkan dirinya bahwa oh saya kayaknya udah puber nih. Jadi pertanyaan yang kita tanyakan kepada mereka, apakah mereka sudah mengalami mimpi basah untuk laki-laki, untuk perempuan mengalami haid? Gitu ya. Jadi pertanyaan yang kita sampaikan. Jadi ternyata mereka merasa 16%. Tentu saja dalam konteks perasaan bisa salah, betul nggak? Karena memang ternyata ketika kita coba untuk mengcompile, mencoba untuk menindaklanjuti data dari Bapak Ibu, yang benar sudah haid kalau anak perempuan itu ada sekitar 4 orang. Betul ada anak-anak di sini yang anak perempuannya sudah haid?
Bapak Ibu. Nah betul ya. Jadi ada yang anak perempuannya sudah berarti sudah masuk puber, sudah balik. Sementara anak laki-laki itu ada satu orang yang nanti harus kita klarifikasi karena dia merasa sudah mimpi basah. Jadi mereka merasa mimpi basah itu kadang ketika kita tidak klarifikasi ngompol itu mereka mimpi basah Bapak Ibu. Ini pentingnya nanti pengetahuan buat anak-anak kita. Ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu akan mendapatkan laporan personalnya terkait dengan anak saya ini masuk yang mana sih? Masuk dia memahami bahwa diri dia sudah puber atau belum? Nanti dapat masing-masing laporan individunya. Kemudian pengetahuan pubertas, apa sih puber itu? Sudah pernah dengar atau belum? Anak Bapak Ibu kita tanya seperti itu yang menjawab sudah tahu itu 55%. Walaupun pas ditanya apa sih puber, macam-macam jawabannya. Sudah tahu, tapi setahu lah kira-kira gitu ya, sotoy lah gitu Bapak Ibu. Tapi tak apa-apa. Itu menunjukkan bahwa anak kita setidaknya dia memiliki kemampuan terkait dengan pubertas ini. Berikutnya adalah pengetahuan alat reproduksi. Bapak, Ibu, siapa yang sampai saat ini belum pernah memberitahukan kepada anaknya bahasa alat reproduksi secara benar, tepat, sesuai dengan ilmiah? Ayo. Maaf ya, laki-laki adalah penis, perempuan adalah vagina. Nanti kalau ditanya macam-macam tuh, apa namanya? Ada yang bilangnya popo. Popo. Ada yang itu Ada yang bilangnya burung. Ya. Padahal maaf, kalau kita menyampaikan kepada mereka bahasa ilmunya penis dan vagina itu popo apa sih? Namun enggak, memang mereka harus tahu Bapak Ibu. Orang di biologi juga diajarin kan? Begitu. Dengan bahasa yang ilmiah, bahasa yang sesuai. Kemudian indikasi pornografi. 48% anak-anak dari Bapak Ibu terindikasi terpapar pornografi. 48%. Mereka menyampaikan sudah pernah melihat tontonan dewasa. Tapi kan kita kejar lagi karena pemahaman tontonan dewasa ada yang memahami dewasa itu sekedar membuka aurat dan pakai jilbab, itu masya Allah. Ada anak-anak Bapak Ibu yang memahami kalau bahkan nonton orang yang buka aurat itu nggak pantas, nggak pakai jilbab. Tapi ada yang sampai kemudian, nah ini PR kita bersama, nonton karena orang tuanya nonton. Bapak Ibu, nonton karena orang tuanya nonton. Ada juga yang nonton ikut ke bioskop, tapi orang tuanya mungkin lupa bahwa di bioskop itu filmnya ada ratingnya kan? Mana yang cocok buat anak-anak, mana yang enggak. Anaknya dibawa ke bioskop, pas melihat adegan begitu, suruh tutup mata. Ya sih disuruh tutup mata, cuman anak memahami nggak? Oh boleh nonton cuma tutup mata, gitu kan? Nah ini nanti Bapak Ibu kita sama-sama kerjasama dari sekolah dengan kita sebagai orang tua. Lanjut ya. Apalagi data yang kita dapatkan bahwa ketertarikan pada lawan jenis 70% itu masih biasa saja, menganggap biasa saja lawan jenis. Tapi ada yang sudah mulai tertarik 13% dengan lawan jenis. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau anaknya tertarik lawan jenis, itu normal atau tidak normal? Siapa yang bilang normal? Siapa yang bilang normal? Berarti Jun. Siapa yang bilang tertarik dengan lawan jenis tidak normal? Siapa yang abstain? Nanti abstain dulu begitu ya. Anak usia puber tertarik dengan lawan jenis normal. Bapak Ibu harus bersyukur dia tidak tertarik dengan sesama jenis. Naudzubillah. Kok ada kok anak-anak SD LGBT? Nanti istri saya akan lebih banyak cerita terkait dengan kasus-kasusnya.
36% punya orang tua, 64% punya sendiri. Nah, coba siapa yang anak-anaknya malas, memang anak-anaknya HP-nya adalah HP mereka sendiri. Ayo. Siapa yang 64% di situ HP-nya punya sendiri loh. Siapa Bapak Ibu? Nah, ini nanti ada PR lagi buat kita. Usia berapa anak-anak itu, atau di kapan anak-anak itu cocok untuk memegang HP? Kapan Pak Bu? Punya HP? SMP? Kapan Pak Bu? Ada yang kalau 17 tahun? Biasanya begitu kayak naik mobil ya. Bikin SMP 17 tahun. Berapa Pak Bu? SMP? Kalau umur berapa? 13, 14 deh. Tawa-tawa dan sebagai mama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kapan anak sudah boleh memiliki HP? Itu adalah ketika mereka sudah bisa bertanggung jawab. Ya. Kapan dia bisa bertanggung jawab? Ada nggak anak 12 tahun yang sudah bisa bertanggung jawab? Ada. Ada nggak anak 17 tahun yang belum bisa bertanggung jawab? Banyak. Nanti ketika dia sudah bisa bertanggung jawab, dia akan lebih mudah untuk kita arahkan HP itu dipakai buat apa. Paham ya? Nanti kita belajar lagi terus nih. Durasi pemakaian HP terbanyak adalah 1-3 jam, 56%. Usia anak itu boleh terpapar layar gadget berapa lama Bapak Ibu? Ayo Bapak, salah-salah, tebak-tebakan aja. Berapa lama? 3 jam? 2 jam? 1 jam. Bahkan kita yang dewasa itu maksimal adalah 2 jam terpapar oleh layar gadget. Itu bukan saya yang bicara ya, tapi itu ada penelitian dari dokter anak dari Amerika. Nah, kita baru masuk ya itu data tadi. Sekali lagi nanti Bapak Ibu insya Allah akan dapat data lebih bersifat individu, masing-masing akan dapat. Jadi di situ nanti ada informasi apakah anak Bapak Ibu termasuk yang punya potensi terpapar pornografi. Di situ nanti ada keterangannya. Kalau misalnya dia menjawab sudah, tapi kita akan kasih tahu ternyata sudahnya tadi dia memahami paparan tontonan dewasa itu, bahkan melihat orang nggak pakai jilbab itu adalah orang dewasa, begitu ya, buka aurat. Yuk Bu, Pak, silakan saya. Ini kita mulai. Siapa remaja nih? Siapa remaja Pak Bu? Hah? Berprestasi kapan? Saya. Tanya jawab. Untuk yang bertanya. Oh, itu yang bertanya nanti ya, bukan lantas tanya jawab sekarang. Baik. Kalau boleh satu Pak Jawabannya mungkin dari supaya lebih aktif ya. Siapa yang menjadi relawan untuk bisa menjauh siapakah remaja? Siapa Bu? Pak, yang maju dulu. Siapa yang berani? Nggak apa-apa, salah-salah aja. Kalau sama saya mah salah-salah, nggak usah bener-beneran. Siapa remaja? Siapa? Silakan Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bumi. Menurut saya remaja adalah anak-anak yang sudah masuk pubertas ya, sudah pubertas lah maksudnya. Kalau wanita sudah mens, laki-laki sudah mulai ini bahasanya. Itu menurut saya. Menurut Ibu. Benar apa Mbak? Tuh. Terima kasih. Siapa? Mudwi. Ya. Mudwi. Insya Allah yang membayar itu. Nah, dapat. Insya Allah. Ibu sudah menyiapkan kami dan great dan terima AML. Aplaus buat Mudwi. Bapak-bapak Ibu. Tadi kan saya menjawab itu, ya salah sendiri kan jawab. Oke, jadi kita coba ya, kita sama-sama belajar remaja itu apa selesai, bahwa ada dalam tahap perkembangan manusia dari prenatal sebelum dia ada di dalam kandungan. Jadi masya Allah kita sekarang mengenal namanya fetal psychology, bahwa perkembangan psikologi anak itu bahkan mulai dari masa janin. Dari masa janin, kapan-kapan kalau Bapak Ibu mau kita belajar seminar tentang bagaimana
fokus pada Ya, kita akan fokus kepada Afrod, remaja 10 sampai 15 tahun. Ya, jadi ada bayi, ada tukulah sampai putu, ada Afrod itu adalah remaja 10 sampai 15 tahun. Nah, apa sih 10 sampai 15 tahun ini fase perkembangan psikologisnya? Jadi mereka itu di usia remaja ini, kalau menurut teori Piaget, anak mulai mampu berpikir abstrak dan memahami argumen. Jadi anak sudah mulai berpikir hal-hal yang sifatnya abstrak. Sebelum usia 11 tahun itu anak-anak hanya berpikir konkret. Dia memahami itu harus ada objeknya. Gitu. Nah, sudah lebih dari 11 tahun dia mulai bisa berpikir abstrak. Kalau dari teorinya Erikson, ini adalah tahap mereka mengembangkan kemampuan mulai mengalami kompleksitas kehidupan. Important givernya adalah school dan fidelity. Bagaimana dia ada kepercayaan di sana, ada kemudian peer group nanti. Nah, Bapak Ibu, dalam konteks kita mendidik anak di usia remaja ini, gimana saya kita harus konsisten dalam syariat. Ini memang kita tidak langsung semuanya ya, hanya mengambil bagian Afrod saja. Kalau kita melihat nanti dari fase-fase sebelumnya, bagaimana kita harus sebelumnya itu memperkenalkan syariat sebelum konsisten dalam syariat. Jadi pada tahap ini sudah masuk konsisten. anak-anak Bapak Ibu itu harusnya nanti sudah mulai masuk konsisten dalam menerapkan syariat. Konsisten sholatnya, sholat 5 waktunya. Kalau sholat 5 waktunya belum konsisten, asumsinya adalah ada tahapan perkembangan berikut sebelumnya itu yang kurang tercapai atau ada yang gagal dicapai. Nah, dalam konteks bagaimana menjadi konsisten dalam syariat, apa aja saya Memberikan penjelasan tentang balik. Alhamdulillah dari Aulia 3 tahun terakhir ini sedang bekerja sama dengan integritas, dan Masya Allah dari laporan tadi Bapak Ibu yang sudah hebat, harapannya kita melihat anak kita sebagai anak yang hebat karena mereka mau bekerja sama. Masya Allah ketika para guru mempersiapkannya untuk acara itu, Masya Allah kita di tim itu juga melihatnya sampai waktu saja gitu ya, sampai malam masih WA-an gitu ya, mana kerjanya belikan di sini ya, Masya Allah, sampai mempersiapkannya dengan optimal sekali. Bahkan juga kami dari bagian fasilitator, ketika ada anak yang mungkin sulit untuk konsentrasi, itu kita ada caranya supaya bisa tergali apa yang kita tanya, apa yang kita butuhkan. Dan Alhamdulillah dari hasil yang telah disampaikan oleh Pak Bowo, semoga bisa menjadi gambaran buat kita tentang anak-anak kita. Namun jangan sampai nanti dipahami hasil tersebut adalah merupakan, oh saya kurang nih, kok jadi begini sih, bukan begitu. Tapi justru dengan hasil tersebut kita bersyukur bahwa kalau ada yang harus diperbaiki, waktunya masih cukup panjang untuk kita membersamai anak-anak kita. Jadi jangan lihat kurangnya. Kenapa? Lahirnya anak-anak kita itu adalah merupakan perjuangan dari 100 juta sel sperma yang harus bertarung untuk bisa mendapatkan ibu ayah bunda, mendapatkan seorang anak baik putra maupun putri untuk bisa lahir di dunia ini. Jadi kita bahkan saya berharap ketika kita nanti selesai acara ini bisa mengucapkan terima kasih kepada anak-anak kita yang sudah membersamai kita. Bahkan mungkin dengan egonya kita marahin mereka di mana tahapannya belum sampai, belum balik dengan cara kita mendidik mereka yang mungkin terkadang mungkin ada yang otoriter atau mungkin menyakiti hati mereka. Dan Masya Allah mereka bisa hadir di tengah-tengah kita karena itu mereka adalah anak-anak yang hebat, Masya Allah. Jadi memberikan penjelasan tentang balik ini sudah dimulai dan sifatnya sudah konsisten. Kemudian kesadaran pada fardu, anak-anak sudah mulai biasakan, dan ini ada dalam hadis Rasulullah mengingatkan kepada kita. 7 tahun kita sudah diminta untuk menyuruh anak-anak sholat. Itu termasuk hal yang lain. Kalau yang perempuan yang awalnya belum pakai jilbab, juga kita arahkan. Semoga nanti 10 tahun ketika dia balik, dia sudah siap. Jadi kalau 7 tahun
bisa mengarahkan. Tapi kalau nanti sudah 10 tahun atau balik, yang rata-rata kalau anak perempuan 10 tahun, anak laki-laki juga sekarang 10 tahun, ada bahkan anak perempuan di beberapa sekolah itu 8 tahun sudah head Bapak Ibu. Jadi persiapannya justru jangan nunggu ada acara begini. Saya menyampaikan kepada orang tua tanggung jawab itu ada di kita. Jadi persiapkan, karena 8 tahun anak perempuan sudah ada beberapa yang head. Kalau di Aulia belum ada ya. Tapi yang 10 tahun sudah ya, 10 tahun yang pas sudah ada. Jadi alhamdulillah difasilitasi oleh sekolah ya. Kemudian konsisten dengan baik buruk benar salah. Ini tadi ada prosesnya ya Pak, dengan proses perkembangan tahap perkembangan anak ya. Jadi jangan sampai nanti ada ya, harapannya kalaupun ada yang tertinggal dari tahap perkembangannya bisa nggak dikejar, bisa nggak? Kalau dalam konsepsi psikologi Bapak Ibu terkait dengan perkembangan kepribadian, tingkah laku, perilaku itu relatif tidak menetap. Beda dengan kecerdasan intelektual. Kalau Bapak Ibu sudah pernah tes IQ, sudah, maka kalau tes IQ nilainya segitu atau hasilnya segitu di atas rata-rata misalkan atau rata-rata, dia relatif menetap. Jadi kalau udah rata-rata IQ kita bisa nggak sih jadi superior? Bisa nggak? Ya kalau kata Allah sih nggak ada yang mungkin ya. Tapi kalau kata ilmu pengetahuan nggak bisa. Nggak bisa. Jadi tetap dalam ya memang sudah segitu. Tapi kalau kepribadian bisa berubah. Karena itu ketika tes Bapak Ibu dalam psikotes kita gitu ya. Kalau ada yang nanya ini anak saya tipenya ini apa ya? Tipe apa namanya melankolis gitu ya, atau introvert, extrovert itu bisa dikembangkan Bapak Ibu. Jadi tidak menetap ya? Tidak menetap. Nah, mengarahkan potensi anak, pengawasan terhadap pergaulan anak ini menjadi hal yang penting ya. Terutama dalam pergaulan anak sekarang ya Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat ya pengaruhnya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya pengen Bapak Ibu fokus terkait dengan bagaimana anak pada usia remaja ini sudah punya kesadaran tidak ibadah fardu. Sementara untuk ibadah sunnah itu apa? Pembiasaan. Makanya nanti pembiasaan ibadah fardu ada di fase sebelumnya Bapak Ibu. Ini mohon maaf jangan keliru. Kita menangani klien yang itu justru di usia mereka dia harusnya anak-anak ya, dia harusnya sudah mulai sadar untuk ibadah fardu. Dia nggak mau lagi sholat. Karena ketika dia waktu kecil di usia 5 tahun sudah dipaksain sama orang tuanya sholat. Kalau dia nggak mau sholat, dia nggak mau ke masjid, dikurung di kamar mandi. Akhirnya malah trauma anak itu. Ketika dia sudah harusnya dia menjalankan sholat sendiri, malah dia memberontak, nggak mau sholat. Jangan salah. Jadi kalau usia 7 tahun anak kita itu biasakan sholat. Satu saat dia lagi nggak mau sholat, kenapa? Kalau bapaknya nggak mau sholat, ibu-ibunya harus marah. Istrinya harus ingetin ya. Nah, tinggal diarahkan. Jadi jangan tahu dulu ya Bapak Ibu ya. Gitu. Ada lagi saya mau ditambahkan? Lanjut ya. Nah, menjelaskan pubertas pada anak gimana sih caranya jelaskan pubertas sama anak? Yuk, jujur Bapak Ibu, siapa yang sudah pernah menjelaskan konsep pubertas pada anak? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada di atas 10. Sisanya belum. Kenapa Pak? Tabu ya? Kan ini agak tabu kan? Kalau kita nggak paham konsepnya, kayaknya mau jelasin malu ya, gitu. Buat anak sendiri. Nah, ini caranya Bapak Ibu nanti, Bapak Ibu tetap harus menjelaskan ini sendiri kepada anak-anak Bapak Ibu. Penjelasan pubertas, penjelasan akil balik anak itu dimintai pertanggungjawabannya dari Allah kepada siapa? Orang tua. Pada orang tua, bukan kepada guru, bukan kepada saya, bukan kepada bapak kepala sekolah banyak itu, bukan. Allah nanti ketika misalkan ada satu kasus kami pernah tangani klien kami anak-anak, jadi saya tidak boleh menyebutkan nama rahasia identitas itu masuk dalam sumpah dan kode etik saya. Tapi kalau kasus tadi kami sampaikan,
Satu waktu kami menangani satu anak, dia sudah akil balik di usia kelas 5. Dia baru menyampaikan kelas 6. Kelas 6 orang tuanya baru tahu anaknya balik. Sementara dia sampaikan kepada kami, kita gali, dia sudah dari kelas 5. Anaknya laki-laki ya? Anaknya laki-laki. Ada fase 1 tahun orang tuanya nggak tahu anak itu ternyata sudah balik. Udah mimpi basah ya, mimpi basah kelas 5 SD. Ibunya baru tahu kelas 6 SD bahwa anaknya sudah mimpi basah. Selama 1 tahun itu anaknya tidak melakukan mandi wajib. Kalau keramas ya keramas biasa aja, nggak ada niat. Dan ini sampai dia menangis ya, Bu, ini saya gimana? Ya itu yang karena sudah berlalu, sudah terjadi, kita tobat. Tapi setelah itu kita harus memberikan pemahaman kepada anak-anak ibu sampaikan. Dan ternyata kita minta bantuan ayahnya juga bermasalah. Nah ini PR besar bagaimana orang tua, kalau orang tuanya salah satunya bermasalah, maka akan mempengaruhi anak-anaknya. Karena itu perlu tadi ya kerjasama orang tua, baik ibu dan ayah. Ini salah anaknya atau salah orang tuanya tadi? Orang tua baik. Yang akan kita bertanggung jawab ini siapa? Orang tua. Anaknya nggak tahu kok. Bayangin anaknya sholat, anaknya puasa Ramadan, tapi dia belum mandi juga bapak ibu. Hati-hati ya. Ini kaitannya dengan akhirat kita insya Allah. Nah, caranya adalah kita pahamkan kepada anak-anak bahwa manusia itu fitrahnya dikaruniai Allah itu hormon. Ini bisa jadi pintu masuk. Yang ilmiahnya Bapak Ibu menjelaskan ya Tentang hormon. Nah, anak laki-laki memiliki banyak hormon testosteron dan sedikit estrogen. Jadi punya dua-duanya, cuma dominan testosteron. Anak perempuan dia akan memiliki hormon estrogen dan progesteron, tapi sedikit testosteron. Itu kenapa perempuan nggak ada jantungnya nggak tumbuh sebesar laki-laki. Kalau laki-laki darahnya jadi bidang, kalau perempuan mohon maaf, ini laki-laki bukan porno ya, tapi ilmiah payudaranya membesar, pinggulnya membesar. Laki-laki apa yang membesar Pak? Otot-ototnya ya, itu nanti ada insya Allah. Tapi bahwa kita bisa masuk dari situ. Nah, Kak, Dek, duduk ya sini sama ayah. Gak usah ngomong banget. Assalamualaikum, gitu juga gitu ya. Abang Adek udah pernah dengar belum yang namanya pubertas? Belum ada. Nah ini ayah mau cerita kayak dengan pubertas. Mulai dari sini. Jadi Allah itu mengaruniakan kita di manusia hormon. Masya Allah. Jadi udah pernah dengar belum apa itu hormon? Belum ya? Beli barang begitu ya, nggak apa-apa. Kalau lagi bareng-bareng itu Bapak Ibu dampingi mereka bareng-bareng untuk googlean itu nggak masalah. Yang repot itu kalau sendiri kan malah nanti. Nah ini starting pointnya bisa dari sini. Bisa Bapak Ibu terapi nanti anaknya bisa. Yang belum tadi ya, yang belum menjelaskan pubertas, PR-nya adalah bagaimana mulai nanti cari momen yang enak bicara sama anak menjelaskan pubertas. Lanjut. Nah ini berikutnya adalah menjelaskan pubertas. Jadi tadi ya perkembangan manusia masa kanak-kanak ada namanya kilometer pituitari mulai bekerja, menyebabkan perubahan fisik psikologis pada anak masa puber. Kalau ada tanda-tanda seksual sekunder pada anak seksual primer itu nanti ya bisa kita sampaikan lagi atau kita baca-baca lagi karena tentu saja waktunya sangat panjang ya. Ini nanti materi khususnya kita sampaikan kepada anak-anak Bapak Ibu. Tapi sekali lagi tugas sebenarnya penyampaian itu dari siapa? Orang tua. Ini juga nanti dibagikan. Iya, ini nanti sudah disampaikan. Nah ini ada pentingnya perhatian kita terhadap pubertas. Kenapa sih kita harus concern? Kenapa sih kita harus fokus terkait dengan isu pubertas anak ini? Karena pubertas itu memberikan pengaruh kepada yang pertama adalah paparan pornografi, yang kedua adalah hasrat seksual, dan yang ketiga adalah konsep diri. Gimana? Nah Bapak Ibu ternyata ada penelitian bahwa pubertas itu berpengaruh kepada pornografi.
seorang peneliti Peter Falkenburg, tipikal remaja pengguna pornografi itu adalah banyaknya laki-laki berada pada masa puncak pubertas dan dia kecenderungannya mencari sensasi, memiliki kondisi hubungan yang lemah dan bermasalah dengan keluarganya. Dan 80% anak SD sudah anak SD sudah terpapar pornografi. Ini penelitiannya 2015 ya, tapi sampai sekarang memang Data dari Telkomsel. Sampai kemarin saya cari update datanya belum ada. Baru data di 2015. kan 2015 80%. Kira-kira ini salah-salah Bapak Ibu. Sekarang dari tahun 2022 naik apa turun angkanya? Hah? Naik apa turun? Semoga sih turun ya. Semoga turun ya Allah. Ini anak-anak kita luar biasa tangannya. Karena kalau tadi ingat dengan kasus yang tadi itu Bapak Ibu, sejauh saya sama-sama psikolog pernah menangani kasus kliennya itu punya kepribadian 9 kepribadian. Ada yang pernah nonton Split di sini? Kayak gitu. Kalau orang kepribadian ganda itu nggak sadar Pak, dia bisa jadi anak kecil, dia bisa jadi nenek-nenek, dia bisa jadi perempuan, gitu. Dia nggak sadar ketika dia jadi anak kecil. Kenapa kok dia punya sampai 9 kepribadian? Ternyata ketika anaknya di usia 7 tahun, kakaknya di usia 7 tahun, dia di usia 5 tahun, kakaknya memperkosa dia. Kakaknya 7 tahun, dia 5 tahun, traumatisnya luar biasa sampai memiliki 9 kepribadian. Sampai dewasa, sampai dewasa. Dia baru nyadar ketika dia dihipnotis, direkam. Oh saya itu saya kok bisa jadi begitu? Karena dia memang kalau lagi muncul kepribadiannya ganda itu tidak sadar kalau orang yang kepribadian ganda. Hati-hati. Itu akibatnya dari pornografi ya. Di yang kita tangani ya, Yeah. kita tangani ada anak kelas 5 SD 7 kali dalam sepekan 7 kali masturbasi kelas 5 SD. Ternyata setelah didalami oleh kami dan kita konseling, anaknya cerita bahwa dia terpapar pornografi pertama kali dari HP temannya, anak tetangga. Dia nggak punya HP. Dia nggak punya HP, jadi ayah ibundanya tidak memfasilitasi dia dengan HP. Tapi anak tetangganya punya HP. Situlah pertama kali dia menonton pornografi dan akhirnya kadang-kadang ngambil atau tanpa seizin orang tuanya dia ngambil HP ibunda bersama ayahnya. Dia curi-curi nonton, kadang sampai kayak ketutupan selimut selama sampai 1 tahun ya. Udah tahu ya, ketahuannya ketika sudah masuk pesantren. Jadi pesantren dia sengaja mengumpulin anak-anak kampung dari pesantren itu, dia ajarkan Mau dilakukan pelecehan Bapak Ibu. Jadi kan pesantrennya itu pesantren tradisional, ada masyarakat kampung, ada anak-anak kampungnya situ yang sering main, itu dia kumpulkan. Alhamdulillah salah satu anak perempuan itu lari dan teriak. Maka langsung pesantrennya keluarin, ada SP 1 SP 2 lagi, langsung dikasih SP 3 dikembalikan kepada orang tuanya. Tapi Masya Allah ya, Masya Allah, ya. orang tuanya mau bekerja sama kurang lebih 1 tahun dengan izin Allah. Sekarang anaknya sudah habis Quran 37 Bapak Ibu. Artinya apa prosesnya ya? Yang kita coba ambil dari hikmah di sini adalah bahwa hati-hati terkait dengan anak-anak kita. Kalau tadi saya menyampaikan kapan usia anak itu memegang HP, saya kalau Bapak Ibu punya waktu nanti di luar ini boleh main-main ke di YouTube saya, channel YouTube kami, Integritas Secondary Channel. Di situ saya sampaikan kadang tanpa sadar kita kok yang membunuh anak kita. Kita membunuh anak kita dengan apa? Dengan memiliki HP. Jadinya kayak gitu Pak. Kalau anak itu tadi, anak kecil yang tadi perempuan itu ternyata lari, kejadian enggak? Jadi urusannya bukan hanya masalah psikologis jadinya, urusan sama polisi. Sampai orang tuanya nanya ya, ini Ustaz gimana anak saya bisa sembuh nggak? Karena kata Ustaz itu sampai nggak bisa sembuh, anak ibu punya penyakit kelainan jiwa. Kita menyampaikan tidak ada yang
tidak bisa, insya Allah dengan izin Allah. Kalau kita mau ada kemauan, walaupun pertama kali orang tuanya yang laki-laki ya, kita nggak mau. Orang tua yang laki-laki utamanya nggak mau kooperatif Bapak Ibu. Dia menyalahkan tetangganya. Memang ada pola asuh yang kurang tepat dari khususnya yang ayahnya. Nah, Ya alhamdulillah ada yang mau punya komitmen, kita sadarkan dia. tapi selalu ya. Iya, kami sama setahun. Dan Bapak Ibu yang prihatin itu, kejadian pertama kali dia masturbasi tahu nggak di mana? Di kamar mandi masjid, Bapak Ibu. Kamar mandi masjid. Ya, itu kan kita dengar cerita anak kita kayak begitu ya. Ya, mudah-mudahan singkat. Nggak nyampe ya. Alhamdulillah. Lanjut, pengaruh pubertas pada hasrat seksual. Jadi hasrat seksual muncul selama awal pubertas, termasuk pikiran seksual dan ketertarikan seksual yang dapat diidentifikasi. Jadi kalau kita sudah pubertas itu, memang hasrat seksual kita itu meningkat, Bapak Ibu. Mereka anak-anak kita nanti akan mencari tahu, mulai tertarik dengan lawan jenis. Makanya mulai dari sekarang, harusnya sih dari dulu. Mulai dari sekarang, lakukan komunikasi intens. Jadi ayah bunda, jadi abi umi yang asik buat anak kita. Asik buat apa? Buat ngobrol. Supaya apa? Supaya kalau nanti anak kita mau tahu terkait dengan pubertas, mau tahu terkait dengan lawan jenisnya, mau tahu terkait dengan dirinya, nanyanya ke siapa? Ke siapa? Ke bapak dan ibunya, ayah bundanya, bukan publik. Bapak Ibu boleh coba sambil jalan ini atau nanti googling mimpi basah, dia ada yang keluar apa? Macam-macam, ada yang benar, ada yang nggak benar. Googling mimpi basah. Nah jadi karena waktu terbatas ya, hasrat seksual hati-hati. Jadi anak-anak kita, dan ini Bapak Ibu ada data 62,7% siswi SMP sudah tidak perawan. 62. Dan ini data terakhir juga. Karena mungkin pendidikan di Indonesia karena nggak tahu dananya apa. Jadi kita bisa bayangkan kalau 10 siswi SMP sudah tidak perawan, 62,7% itu kayak gimana? Diri ini di depan kita, anak siswi SMP ada 10, yang masuk perawan ada berapa? 4. 2010, sekarang udah 2022, 12 tahun yang lalu. Lagi-lagi salah-salah deh. Kira-kira data sekarang naik apa turun? Hah? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Lanjut Bapak Ibu. Ternyata pubertas juga berpengaruh kepada konsep diri. Gimana bisa? ya. Bagaimana nanti berkaitan dengan kondisi anak-anak kita. Ketika dia sudah kita bekali, maka insya Allah dia akan bisa menjadi pribadi yang kepercayaannya bukan hanya maksudnya percaya diri di depan untuk mau berdiri, bukan, tapi percaya diri saat menghadapi masalah-masalah. Terutama kasus yang kami tangani juga anak-anak SD yang sekarang self-harm yang menyakiti hati, menyakiti badannya dengan cara menyilet atau mengkatung tangannya. Ini pernah terjadi ketika ada anak yang dibully oleh temennya. Padahal sangat, kalau menurut kita mungkin sangat itu mah kecil banget masalahnya, kok sampai bunuh diri gitu, sepele gitu ya. Kayak dia dibully di IG-nya dia, dibilang gini, bajunya kok buluk ya. Cuma bilang bajunya kok buluk ya, itu jadi masalah. Sampai dilakukan di toilet ya, di kamar mandi sekolah. Di kamar mandi sekolah dilakukannya sampai 2 kali percobaan. Alhamdulillah dia cerita kepada guru ngajinya lah yang menyarankan kepada kami. Dan ternyata di situ apa yang menyebabkan dia seperti itu? Ternyata ayahnya pelaku KDRT. Jadi dia melihat bagaimana si anak ini melihat saat ibunya disakiti, sampai dipukul, sampai ditendang, sampai dilempari kursi, itu dia melihat. Kemudian dia juga kalau berbuat salah dikurung di kamar mandi. Dan itulah penyebabnya kenapa ketika anak-anak yang masa puber ini mempengaruhi konsep dirinya. Ya, apalagi nanti kalau dikaitkan dengan
Kalau kita kalau kubur itu kayak gimana sih Bu, ada perubahannya? Kita pernah mengalami semua ya. Perawatannya, perawatan yang perempuan, perawat satu aja kursinya 17.000, apalagi banyak. Makanya akhirnya konsep dirinya turun. Orang yang kalau konsep dirinya rendah itu nggak bagus apa-apa. Bapak Ibu nanti salah satu cara mengidentifikasinya, coba deh, kakak punya kelebihan apa sih kak? Tulis ya kelebihannya. Bisa tuh dia tulis. Kalau orang konsep dirinya rendah, itu nggak bisa menyampaikan apa kelebihan diri dia. Kebanyakan dia tulis yang kekurangan diri. Maka kalau coba deh tulis kekurangannya, kalau benar dia tulis, itu konsep dirinya lemah. Lanjut ya, insyaallah kita kenal anak kita Bapak Ibu. Nah, sukses mendampingi anak di masa pubertas supaya mereka menjadi remaja hebat itu pembekalan kepada anak, pola asuh yang tepat dan sinergi antara sekolah dengan orang tua. Gimana caranya? Yang pertama, kaitannya dengan pembekalan pada anak, bahwa kita sebagai orang tua harus punya yang bersifat edukatif. Orang tua hebat itu harusnya yang bersifat mendidik anak. Jadi disampaikan pendidikan harus dibangun di atas kerangka kuat yang memungkinkan generasi muda memiliki imunitas. Gimana kalau kita ingin memiliki anak-anak kita itu punya imunitas yang baik? Kita didik Bapak Ibu. Karena nanti apapun, kita bukan CCTV 24/7, betul? Bisa mengawasi anak kita setiap waktu. Bisa Bapak Ibu? Ada waktunya nanti anak kita harus sendiri. Ada waktunya nanti anak kita masuk pondok pesantren. Ada waktunya anak kita kuliah di kos. Maka keberhasilan Bapak Ibu ketika menjadi orang tua yang baik adalah justru ketika dalam kesendiriannya dia ada di kamar kosnya, nggak pernah berani untuk memasukkan lawan jenis. Itu tanda orang tua berhasil. Ada imunitas di sana. Kalau anak baik di dekat orang tuanya wajar kan? Wajar banget. Tapi nanti jauh dari orang tua kira-kira kayak gimana? Itu tantangan kita nanti Bapak Ibu. Makanya bersamai anak kita, nggak lama kok. Nggak lama. SMP dia nanti dalam mondok, SMA dia nanti dalam mondok. Nggak lama, cuma 6 tahunan. Kita nanti misalnya nangis-nangisnya kalau udah ada kasusnya. Ustaz, Pak Bowo, anak saya tiba-tiba ada VCD pornonya di tasnya. Ustaz, ya macam-macam udah nangis dulu sekarang. Lanjut ya. Nah ini pembekalan, kewajiban pembekalan atau edukasi ada pada orang tua tadi ya. Pada guru itu membantu saja, kita ini membantu saja. Edukasi pubertas kepada anak dikaitkan dengan agama. Kita ini bukan tanpa norma, bukan tanpa agama. Perbedaan kita dengan orang yang tanpa norma, tanpa agama adalah mereka sebatas benar anaknya puber, haid, kemudian mimpi basah, nggak ada kaitannya dengan dosa dan pahala. Kalau kita ada pasti pahamkan kepada anak kita kalau mereka sudah haid, panggil dia bicara dengan kita hati, abang, kalau haid kakak sudah haid, sudah menstruasi. Artinya dalam agama semua sudah menjadi tanggung jawab kakak secara pribadi. Kakak sudah terkena dosa dan terkena pahala itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sampaikan itu Bapak Ibu. Sudah tidak kita menyampaikan itu kakak? Nah, lanjut. Nah ini ya pembekalan pada anak laki-laki. Saya menjelaskan kalau anak laki-laki kulit lebih berminyak. Jadi kalau Pertamina kurang minyak bisa kanker. Bahu dan dada bertambah lebar. Kemudian suara bertambah berat dan besar. Jadi aneh ya suara anak kalau lagi remaja itu nanti tumbuh jambul, mulai berotot dan mampu memproduksi sperma. Tumbuh rambut di sekitar wajah, ada kumis, ada jenggot, janggut ya. Kemudian ada di sekitar alat kelamin, dada, lengan dan kaki. Alat kelamin bertambah besar dan lebih gelap. Kemudian mampu berejakulasi, mengeluarkan sperma. Nah ini nanti mimpi basah. Biasanya dialami oleh anak umumnya 10-12 tahun. Sekarang lebih cepat Bapak Ibu. Anak-anak kita itu lebih cepat. Ada yang 9 tahun sudah mimpi basah. Dulu kita SMP masih kemana-mana pakai celana pendek, main layangan gitu. Dan memang sudah bisa memproduksi sperma. Cairan sperma keluar disebut air mani, mengajarkan anak bersuci.
ada 3 cairan Bapak Ibu yang keluar dari alat kelamin kita. Ada mani, apalagi madhi, apalagi wadi. Tahu perbedaannya? Mani itu putih dan kental, dan menurut jumhur ulama dia tidak najis. Maka cara mensucikannya atau caranya nggak perlu mensucikan, dia tinggal dielak aja sebenarnya dengan air atau kalau lagi kering dikeruk. Tapi dia kalau sudah keluar air mani harus apa? Mandi wajib. Ya, nanti ada cara mandi wajib. Bapak Ibu jelaskan kepada anak Bapak Ibu, jangan kita jelaskan sendiri. Nanti kita contohkan. Kemudian ada air madi, dia bening dan encer. Kalau air mani itu karena ejakulasi, kalau air madi ini dia nggak harus ejakulasi, bisa tiba-tiba keluar. Terangsang bisa tiba-tiba keluar, tapi nggak sampai memuncak tadi ya. Bedanya di situ. Dan bedanya dari bening dan encer. Kemudian air madi ini najis nggak? Air madi najis. Air madi najis, tapi justru nggak harus mandi wajib. Cukup berwudu, dicuci itu ada kemaluannya, kemudian berwudu. Tapi yang kena tadi air mani harus dicucikan, gitu Bapak Ibu. Nah kalau wadi ini apa? Keluar setelah pipis. Warnanya putih. Umumnya perempuan. Ini perempuan. Tapi kalau mungkin nanti siapa tahu ada yang itu ya. Bisa keputihan namanya ya. Beda. Oh, beda. Nanti itu bagusnya bisa. Itu ketika kita pipis, yang perempuan ibu nanti bisa menjelaskan kepada putri-putrinya, itu akan keluar cairan yang agak kental, itu berbarengan dengan kita pipis, ya, atau setelahnya. Itu jelaskan itu adalah najis. Caranya gimana? Mungkin kita bisa menjelaskan, kakak kalau mau sholat ganti dulu celananya, atau tadi ketika pipis itu dibersihkan, itu selesai. Tidak perlu mandi wajib. Wudu aja ya. Tidak perlu mandi wajib, cukup wudu saja. Bedanya dengan mandi tadi harus mandi wajib, kemudian dia saat keluar mandi tersebut tidak lemas, gitu ya. Nah perlu di sini kita penjelasan untuk bagaimana mereka bisa mandi wajib yang benar. Ya. Lanjut ya. Nah ini buat anak Untuk perempuan sama, ya. lebih pentingnya, dan biasanya perempuan itu lebih sensitif ibu ya. Mungkin di rumah kita sendiri udah banyak ada skincare, ada yang lain gitu ya, bedaknya. Nah, tinggal nanti kita membersamai anak-anak kita yang putri, ibu-ibu kita sudah punya pengalaman, insya Allah bisa gitu ya. Kemudian buat ada yang besar, nah, nanti juga dikasih tahu mungkin ada yang tubuhnya itu beda. Ada yang mungkin kanannya lebih cepat tumbuh, lebih besar, sama yang kayak beda yang kiri, itu juga kita perlu memberikan pemahaman. Kemudian ada putih susu yang jauh keluar, pinggul yang lebar, gitu ya. Kemudian mulai tumbuh di rambut, di alat kelamin, di ketiak. Kemudian juga ada alat kelamin tadi sama menjadi gelap, mulai menstruasi atau head. Ya. Nah ini nanti untuk headnya pun kita harus menjelaskan kepada anak kita bagaimana cara bersuci. Oke, ini kita lanjut dulu Bapak Ibu. Nah ini. Nah nanti ibu untuk yang perempuan bisa dicontohkan karena dia ada pengalaman ketika dia head dia bingung mau ngapain sih gitu. Itu head apa yang harus dilakukan? Insya Allah ibu di sini dan bisa kaget ya, kalau nggak dikasih pembukaan pasti kaget ya. Kaget. Soalnya. Bisa dikasih tahu dengan cara apa? Mungkin ke mall atau ke pasar gitu ya, terserah nanti. Bisa mencontohkan kakak ini ada pembalut yang ada alisnya, ada sayapnya nih, cuma nggak bisa terbang. Kemudian ini ada yang nggak ada alisnya, jadi nanti kakak bisa pilih yang enak yang mana. Nanti bisa dipraktekkan di rumah, ya. Makanya nanti anak-anak kelas 4 yang putri kita minta untuk membawa tadi yang celana dalam dan juga pembalut yang ada alis dan tidak, ya. Untuk dipraktekkan cara masaknya. Untuk persiapan bagi mereka yang belum hair. Kemudian dan menjelaskan kepada mereka apa itu hair. Karena beda, nanti ada darah yang namanya nifas. Kalau nifas nanti ibu juga bisa beritahu itu adalah darah yang keluar setelah balita melahirkan atau pengguguran, gitu ya. Penggugurannya lihat dulu apa sudah 4 bulan. Kalau sudah 4 bulan baru disebut nifas, itu ada giginya ya. Kalau misalnya ternyata
bisa jadi istihadah. Itu dijelaskan bagaimana cara bersucinya. Jangan sampai nanti anak mungkin atau kita sendiri mengalami istihadah, kita menganggap itu haid. Akhirnya nggak sholat, gitu ya. Ini menjadi ya suatu dosa besar. Tapi kalau misalnya nggak tahu, kita perlu mencari tahu bagaimana mendalami fikih wanita. Kalau waktu saya di pesantren itu dijelaskan secara detail, ada babnya tersendiri tentang fikih wanita. Ya, silakan. Ini karena jangankan dengan remaja ya, ibu-ibu aja mama suka tanya ya kaitan dengan negara istihadah. Istri saya kan, alhamdulillah juga ini ya pengajian di majelis taklim. Ibu-ibu aja masih banyak yang nanya gitu. Saya ini saya masih keluar aja darahnya sholat apa enggak gitu kan ya. Ya kalau sudah bukan waktu haidnya masih terusnya harus sholat kan begitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini pembekalan pada anak Bapak Ibu cara bermandi ajarkan. Dan Bapak Ibu kalau misalkan anaknya laki-laki, kira-kira yang harus mengajarkan itu bapak atau ibunya? Hah? Bapaknya. Bapak Ibu gitu. Anak-anak kita ketika lagi pubertas sudahlah fisiknya berubah, mengalami kemudian ketertarikan seksual, kemudian ada permasalahan konsep dirinya. Jadi bukan hanya fisik, tapi psikologisnya juga terpengaruhi. Udah kondisinya kayak gitu, orang tuanya masa bodoh. Maka bisa tahu tuh, nanti dia akhirnya kemana? Ke temannya. Saya sering menyampaikan kalau temannya baik, alhamdulillah. Temannya nggak baik, alhamdulillah. Hati-hati. Ajarin, yang laki-laki ngajarin. Jangan mandi wajib, berniat mandi wajib, mandi junub. Gimana? Ya nggak usah ya. Kemudian bersihkan kemaluan, cuci kedua tangan, berwudu, siram bagian kanan dulu, kiri 3 kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali, menyiram air secara merata di seluruh tubuh. Nggak penting pakai sampo atau enggaknya, itu bukan intinya nggak gitu. Jadi mau dia udah keramas, syarat mengalirkan air ke seluruh tubuh secara merata. Itu yang ada banyak yang gagal paham, udah keramas kok. Bukan masalah keramas atau nggak keramasnya ya. Waktunya udah habis Bapak Ibu. Pola asuh yang tepat. Nah, pola asuh yang tepat ini ada 3 pola asuh dalam pendidikan anak, pengasuhan anak. Ada otoriter, itu serba kepada orang tua. Pusatnya di orang tua, maunya orang tua. Itulah otoriter. Kemudian aturan ketat berpusat pada orang tua, komunikasi hanya satu arah. Kebalikannya permisif. Ini ada pada berpusat pada anak, kemudian serba boleh. Kalau tadi serba nggak boleh, kemudian bikin komunikasi demokratis adalah yang paling baik. Dia ada di antaranya tetap edukasi saya, tetapi tetap tegas. Biasanya anak-anak yang manja itu karena banyak kasih sayang, tapi tidak ditegasi. Oke, ini karena waktunya terbatas, kita lanjut nanti bisa tanya jawab. Kenapa pola asuh penting? Karena ada hubungan pola asuh otoriter dengan pola asuh seksual remaja. Semakin otoriter pola asuh orang tua, maka perilaku seksual remaja akan semakin tinggi. Justru semakin kita otoriter, anak kita itu cari-cari kesempatan kaitannya dengan aktivitas seksual kita. Lanjut, pola asuh yang tepat, role model. Kita ini menjadi model bagi anak kita, Bapak Ibu. Penting mengarahkan, bukan mengarahkan, menjelaskan. Berhenti menjadi mandor. Jangan anaknya disuruh sholat, kita main HP, gitu kan ya. Pokoknya jangan jadi mandor dah. Minta maaf jika melakukan kesalahan. Kemudian ini pola asuh positif terkait dengan konsep diri. Jadi kalau konsep diri anak itu mau baik, maka pola asuh yang positif harus kita berikan kepada anak di masa pubertas. Nah, ini terakhir, sinergi orang tua dan sekolah. Perlu adanya sinergi antara orang tua dengan sekolah, karena program sekolah yang melibatkan orang tua sangat terkait dengan prestasi siswa yang lebih tinggi. Dan alhamdulillah, tadi diceritakan, panitia cerita sampai